Kalau kita buka YouTube ya, ada banyak banget video yang ngomongin soal branding versus marketing. Bedanya apa, mana yang lebih penting, mana yang lebih tinggi posisinya, mana yang perlu, mana yang nggak perlu ada. Ini banyak banget pembahasannya. Ada yang bagus, tapi kebanyakan menurut gue salah. Yang membuktikan bahwa ya, namun juga bule, ternyata ada juga yang tolol. Salah karena antara mereka paham branding gak paham marketing, atau ini lebih sering paham marketing gak paham branding, atau lebih sering lagi pahamnya selling, dia pikir itu marketing sehingga dia juga gak ngerti apa itu branding. Nah, di video kali ini kita akan coba ngomongin bedanya marketing dan branding. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. 3, 2, 1. Nay, nay. Kota pertama Yogyakarta sudah diprediksi akan jadi kota yang epic dari sisi pertunjukan stand up-nya gitu. Dan ada acara orang jual ikan koi karena mereka pikir Komodo-Modo adalah acara untuk ikan koi. Selesai acara tuh gue kayak kecewa gitu sama diri gue sendiri. Kenapa ya kok badan gue kayak gini gitu? Beda gitu badan gue. Terus mikir ke depan, anjing ini kota masih lama. Celana yang harusnya gue pakai ketinggalan di Jakarta. Gue udah bawa kok semua yang dititipin gitu. Tiba-tiba pertanyaan selanjutnya, ukuran celana Mas Pandi berapa? Dan akhirnya celana yang datang kegedean sebenarnya. Terakhir kali manggung 3 kali dalam seminggu, gue kan sesak napas tuh. Gue tuh sempet khawatir, gue jaga banget. Baru setelah acara, setelah selesai, gue terima kasih. Gue bilang, gue menyadari ini tempat panas ya. Satu gedung, iya semuanya ternyata AC-nya mati. Nanti kalau misalkan benar-benar nyangkut macet, ada motor standby ngikutin mobil dari belakang, pindah aja naik motor. Ini kayaknya nggak wajar nih macetnya tuh, ganti aja naik motor. Ayo naik motor gue. Pakai masker. Gue udah curiga tuh. Ini kenapa gue belum diajak-ajak nih? Kayaknya ada masalah nih. Ternyata benar, soundnya belum connect. Jayapura. Selain gue capek, suara gue habis, hilang. Harusnya gue udah nebak ini terjadi di setiap tur. Agak sangat disayangkan ya, karena siangnya tuh sorenya tepatnya sempet sharing komunitas sama anak-anak Jayapura dalam kondisi suara masih kayak gitu, masih parau gitulah. Tapi yang penting suara udah balik. Akhirnya balik. Akhirnya balik suara gue. Gue bersin lalu kembali. Stand up di Batam ini adalah sesuatu yang gue incar-incar. Terutama karena gue tahu bahwa komunitasnya punya cerita dengan Oki Rengga, si komika pemarah yang sesungguhnya. Dan mereka berkasus, dan gue pernah secara tidak sengaja naikin lagi panasnya kasus tersebut. Gue ingin bantu ubah dengan cara gue sendiri, yaitu dengan meningkatkan awareness soal isu yang orang Cilegon alami, yaitu sebuah kota di republik ini yang gak punya rumah ibadah untuk agama lain. Gue ngerasa itu aneh aja, dan mungkin bukan cuma Cilegon. Lebih banyak anak mudanya, lebih banyak pasangannya, jadi ngomongnya juga jadi lebih sembarangan. Karena kan Komodo-Modo itu bagaimana setnya sangat terpengaruh sama bagaimana penontonnya. Maaf nih, mobilnya bukan ini. Dan sekarang balik lagi ke sini dalam kondisi gedungnya masih oke, masih akustik, masih pakai hidrolik naiknya. Ini tour dimulai dengan venue yang secara akustik berantakan, ditutup di venue yang emang gedung pertunjukan. Sudah segitu jauh tuh prosesnya, segitu jauh perjalanannya. Nah, gue belum tentu benar juga. Lu bisa coba untuk cari konfirmasi ulangnya, belajar lagi dari banyak konten, bandingin apa yang gue katakan, mana yang menurut lebih masuk akal, dan mana yang lebih cocok untuk lu, untuk di perusahaan lu, dan segala macamnya. Tapi gue bahagia sekali karena ada buku yang mengkonfirmasi apa yang gue yakini. Ini salah satu buku terbaik yang pernah gue baca soal branding.
Judulnya adalah Emotion by Design, Creative Leadership Lessons from a Life at Nike, Greg Hoffman. Gue nih udah lama banget nyari buku yang datang dari orang yang bertanggung jawab terhadap brand-brand yang secara marketing gue kagumi, secara brand gue kagumi, secara marketing gue kagumi. Ada banyak perusahaan yang gue kagumin kayak Apple, Nike, Netflix. Itu semua adalah brand-brand yang gue kagumi, dan Disney, dan gue pengen tahu orang di dalamnya tuh pernah berbagi ilmunya nggak sih gitu. Kan gue selalu ngomong kan, terbaik yang memberi, bukan cuma memberi yang terbaik bagus, admirable, sehingga kita di level apapun kita ngasih yang terbaik yang kita bisa. Tapi kalau misalkan konteksnya adalah ilmu, dan orang yang ngasih ilmu walaupun terbaik adalah orang yang ilmunya biasa-biasa saja, bahkan nggak punya ilmu, tentu bobot ilmunya jadi beda sama orang yang terbaik di bidangnya yang berbagi. Makanya gue seringnya terbaik yang memberi, bukan memberi yang terbaik. Nah dia 20 tahunan kalau nggak salah di Nike yang ngurus branding. Dia tuh jabatannya apa sih? Vice President. Former Nike Chief Marketing Officer, CMO. Coba bayangin, orang yang bertanggung jawab terhadap Nike secara marketing, orangnya ini yang nulis buku ini bagus banget. Udah lama nggak baca buku sampai habis, ini gue baca buku sampai habis. Dan gue unduh bahkan e-booknya untuk didengerin di Audible. Ini bagus banget dan sangat gue rekomendasikan. Gue pengen bikin resensinya ya, tapi gue lagi mikir angle-nya gimana gitu. Apakah 5 poin penting, ataukah resensi umum, atau apa gitu, biar enak di ilunya. Tapi di buku ini gue mendapatkan konfirmasi terhadap apa yang gue yakini soal branding dan marketing. Tapi mari kita mulai dari sini. Sebenarnya bedanya branding dan marketing itu apa sih? Yang paling sederhana. Gue pernah terlebih dahulu, gue mesti ngingetin lu bahwa gue punya video soal bedanya marketing, promo, sales, sama branding. Itu pernah gue bikin videonya, silahkan dicek aja. Bedanya marketing, selling, branding kalau nggak salah. Nah, tapi sekarang kita spesifik soal branding dan marketing. Ini cara penting untuk memahami bedanya dan mana yang lebih penting. Perbedaan terbesar branding dan marketing adalah marketing fokusnya ke produk. Makanya kan marketing itu kan kegiatan untuk memarket gitu, pemasaran. Kegiatan memasarkan. Pemasaran itu kan berarti kan kegiatan melempar produk atau jasa ke pasar dengan semua aktivitas pasar. Aktivitas pasar kan ada penjualan, pembelian, ada harga, transaksi, itu semua tuh aktivitas pasar. Pokoknya produk, jasa, lempar ke pasar. Ada pembeli, ada penjual, ada transaksi di situ. Itu semuanya pasar. Dan marketing itu akan fokus pada produk yang akan dilempar ke pasar. Makanya salah satu ungkapan terpenting di marketing adalah marketing dimulai sebelum produknya ada. Produknya ada. Jadi ngomongin produk, barangnya belum ada, marketing udah jalan. Kenapa? Karena marketing ada market research, yang dimana di dalamnya kita mesti cek apakah kita mesti bikin redesign, mesti bikin inovasi, mesti bikin problem solver atau apa. Tapi marketing udah jalan tuh, bahkan sebelum produknya ada. Ngeliat konsumen seperti apa, ada produk apa, gimana cara ngomongnya, siapa yang kita sasar, harganya berapa, distribusi kemana, promosinya gimana, supaya dapat orang yang tepat, produk semuanya. Itu marketing. Marketing fokusnya pada produk atau jasa yang dipasarkan. Branding tidak menjual apa-apa. You can't market a brand. You market a product. You can't market a brand. Brand itu ditumbuhkan, tidak dijual. Karena brand bukan barang. Brand itu lebih besar. Brand itu adalah, nah ini juga pembahasannya nggak bisa pendek, tapi brand itu hidup di benak konsumen. Kita mau ngomong apa juga, brand itu hidupnya di benak konsumen. Jadi, walaupun kita bisa menentukan brand kita tentang apa, pada akhirnya benar atau enggak yang kita sampaikan tergantung dengan apa yang jadi tindakan kita, supaya persepsinya publik atau apa yang ada di para publik mirip dengan apa yang kita ingin sampaikan. Tapi apa yang kita sampaikan kalau tidak disatukan dengan apa yang kita lakukan, nggak nyampe di mereka. Tapi secara umum, lu nggak bisa memasarkan brand
Yang lu bisa pasarkan tuh produk, barang, cangkir, buku, baju, itu bisa dijual, bisa dipasarkan. Tapi Comika tidak bisa dipasarkan. Apa yang mau dijual dari Comika? Comika itu brandnya. Nike itu brandnya, Air Jordan itu brandnya. Sepatunya, sweaternya, hoodie-nya, sweatpants-nya, kaosnya bisa dipasarkan. Tapi Air Jordan-nya nggak bisa dilempar ke pasar. Beli apa orang? Orang beli produk. Orang beli jasa. Nah itu perbedaan yang paling signifikan. Bedanya branding sama marketing. Ini aja banyak yang nggak paham, termasuk di Amerika Serikat. Inilah kenapa orang yang nggak paham tuh suka mikir, kalau ditanya, kalau perusahaan lu, kan ada yang ngomong gini, kalau perusahaan lu kecil, nggak usah mikirin branding. Branding mah nggak perlu. Buat apa? Lu butuh duit untuk ngembangin brand. Nggak ada duit itu. Lu butuh jualan gitu. Itu aja sebenarnya tidak terlalu tepat, karena jualan itu kan, selling itu bagian dari marketing. Marketing itu kan, itu tadi, biasanya marketing itu secara tradisional itu punya 4P. Product, price, placement, promotion, itu 4P. Ini semua ujung-ujungnya itu untuk menjual barang, betul. Tapi jualan itu hanya bagian dari marketing. Nah, apakah benar perusahaan kecil tidak perlu mikirin branding? Apakah benar branding itu datang dengan biaya? Jawabannya salah. Apakah benar branding itu mengawang-awang dan terlalu gede? Salah. Branding itu sangat praktis banget bahkan. Yang memikirkan branding itu sesuatu yang mengawang-awang dan gede dan nggak punya tolok ukur dan kerjanya cuma ngeluarin duit, itu pemahaman yang salah. Karena prinsipnya justru, if you are tired of selling, branding. Kalau lu capek jualan, lu branding. Jualan itu capek loh untuk orang yang pernah jualan. Orang yang kerjanya bawa tas, isinya sepatu kulit, capek banget jualan. Dia datang ke mall gitu, jualannya sepatu kulit, capek dia. Dia nyamperin orang lagi duduk gitu, sepatu kulit. Ada ikat pinggang nih, oh enggak gitu. Capek banget itu. Bandingin dengan sepatu kulit juga, tapi ada brand yang namanya Bally. Nggak capek. Orang datang ke toko Bally. Nggak nanya harga, bahkan konsumennya ya, nggak nanya harga. Mana barang yang paling baru keluaran Bally? Bahkan dia nyari informasi. Bally cuma ngumumin, bulan April kita akan merilis sepatu ini ya gitu, atau tas ini, atau ikat pinggang ini gitu. Si orang yang suka brand tersebut, bulan April datang, gue mau beli ini, cabut ya. Apa bedanya tuh? Yang satu ada brandnya, yang satu nggak ada brandnya. Kenapa orang mesti ditawarin beli sepatu yang ada di tas itu? Karena orang itu bahkan nggak tahu keberadaan barang, mereknya apa nggak tahu. Tentu ini konsumen yang berbeda ya, konsumennya Bally sama konsumennya si sepatu ini beda. Tapi poin gue adalah, kalau lu capek jualan, ini si pedagang sepatu ini, kerjanya akan jauh lebih mudah sekiranya produsen si sepatunya mikirin brand. Dan mikirin brand tuh gak susah-susah. Branding ya, kita tariknya yang paling gampang aja untuk diingat tuh personal branding. Personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Gue ulang, personal branding. Kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kalau peluang yang kita inginkan adalah dikasih kesempatan acting, maka aktivitas personal branding adalah bilang sama dunia kalau kita bisa acting. Gimana caranya? Dengan bikin konten aja, sketsa yang menunjukkan kalau lo acting. Nggak harus nunggu dikasih kerjaan. Gimana cara mau dikasih kerjaan? Orang yang ngasih kerjaannya nggak kenal lu siapa. Gue ganti yang lebih gampang deh. Ini contoh yang paling sering gue ucapkan. Misalnya peluang yang lo inginkan adalah dikirim ke Old Trafford untuk nonton Manchester United dikalahkan sama Sunderland. Misalnya ya dikirim ke Old Trafford lah. Lu pengennya dibayarin tiket pesawat, hotel, makan, pokoknya akomodasi, plus tiket Old Trafford-nya, tiket nonton Manchester United. Lu pengen itu. Itu peluang yang lu ingin. Apakah mungkin peluang itu datang ke lu? Kalau misalnya lu nggak pernah bilang sama dunia lu suka Manchester United, sekalipun nggak pernah. Apa nggak capek lu keliling-keliling ke lu mention Manchester United, saya mau dong dibayarin ke sana gitu, DM tiap hari, atau DM Nike bayarin gue dong gitu. Apa nggak capek kayak gitu?
Nah kalau peluang itu yang lu inginkan, lu bilang sama dunia, lu siapa supaya lu dapat peluang tersebut. Bikin konten, nunjukin kalau lu fans MU. Terus aja, nggak cukup itu. Lu harus lebih baik lagi dan kelihatan bedanya dengan orang lain dan segala macam, sehingga kesempatannya datang. Gua aja yang nggak serius personal branding menjadi fans Manchester United, keluar aja karena emang gue suka. Itu dapat kesempatan, gue pernah mau dikirim ke nonton Europa League. Kalau nggak salah nonton Saint Etienne, kalau nggak salah waktu itu. Tapi nggak jadi karena ternyata rokok. Terus gue pernah dapat kesempatan untuk nge-host gala dinner Manchester United yang waktu itu 2009 harusnya ke Jakarta. Cuman gara-gara gue lagi jadi diri gue sendiri dan gue bilang gue fans Manchester United, peluang itu dapat. Dan mungkin karena dibandingin sama yang lain, gue bisa nge-host, gue bisa nge-MC, gue bisa stand up. Jadinya beda gitu, ditaruh ke gala dinner karena pengen ada kelucuan gitu atau apa. Gue gak tahu. Tapi 2009 gue belum stand up sih. Tapi dikenal sebagai host yang lucu. Tapi nggak jadi karena ada JW Marriott sama Ritz-Carlton. Nah, tarik ke brand perusahaan kita. Sebenarnya perusahaan lu tuh sebenarnya pengennya tuh apa? Peluang apa yang perusahaan lu ingin dapatkan? Lu bilang, lu siapa supaya peluang itu dapat. Karena capek jualan, daripada lu keliling-keliling ngejual kopi lu gitu misalnya, mending lu cerita sama dunia, lu tuh kopi apa, sehingga orang yang sesuai dengan karakter kopi lu, dengan produk kopi lu, itu datangnya ke lu. Dan tentu, kalau misalkan lu cuma bilang, gua adalah kopi yang enak dan kuat Indonesia, semua kopi juga ngomong kayak gitu. Lu pengennya apa? Lu cuma pengen orang beli kopi lu. Oke? Apa yang spesial dari brand lu yang membuat lu muncul dibandingin begitu banyak brand-brand lain? Kalau lu berhasil menemukan itu, maka konsumen yang sesuai akan datang ke lu. Misalkan contohnya kayak gini. Apa nih nama merek kopinya ya? Kok gue lupa, tapi sekarang sempat banyak. Jadi ada kopi yang bilang, selain gue kopi enak, tapi gue juga ramah lingkungan. Kemasan gue juga ramah lingkungan. Kopinya gue datang dari ini. Semuanya dia ngomongin soal kopi dibandingin semua yang lain. Karena kan semua kan pada pakai plastik gitu kan. Gue ini paling ramah lingkungan. Sehingga bukan cuma dia menarik pembeli kopi, dia menarik pembeli kopi yang selama ini emang ngerasa bersalah dengan banyaknya sampah yang dia hasilkan karena dia beli kopi 18.000 itu. Itu aja adalah branding. Sehingga lu nggak capek untuk ngomongnya, beli dong kopi gua gitu. Lu nggak keliling-keliling gitu. Orang datang ke lu, dia nyari. Nah, apa perlu budget gede untuk kayak gitu? Enggak, hanya butuh konsisten dengan apa yang lu ucapkan, dengan apa yang lu lakukan. Udah gitu aja. Lakukan terus-menerus. Kalau lu punya duit gede, lu bisa ngomong, lu bisa beli. Lu bisa mendominasi pembicaraan dengan bayar iklan TV yang banyak, bayar iklan radio yang banyak, bayar podcast yang banyak, bayar konten YouTube yang banyak. Lu bayar deh tuh supaya ada di mejanya close the door, bayar tuh supaya ada di belakangnya Raditya Dika, bayar. Kalau lu punya duit, lu bisa bayar, lu bayar influencer di sosmed, sehingga pembicaranya kebentuk. Tapi kalau lu nggak punya duit, nggak apa-apa juga. Lu hanya perlu untuk tahu brand lu tuh sebenarnya tentang apa, dan konsisten lakuin itu. Itu branding. Nggak pakai duit. Kenapa lu lakuin itu? Karena capek jualan. Capek keliling-keliling. Capek mikirin diskon dan segala macam supaya orang mau beli. Capek. Jadi branding itu juga penting. Marketing juga penting. Di perusahaan yang kecil, memang mungkin lu tidak butuh orang branding. Mungkin. Selama pendirinya jelas brandnya seperti apa. Dan jelas komunikasi ke bawah. Karena nanti aktivitas brandingnya akan turun di tangan si head of marketing ini. Tapi biasanya makin gede perusahaan, makin butuh orang brand. Karena brand itu terkomunikasikan bukan cuma lewat aktivitas marketing. Lewat orang yang kita rekrut. Karena di dalam perusahaan harus satu visi dengan perusahaannya, dengan brandnya. Lewat misalnya, ya pokoknya dari intinya gini, semua akses point dari kita ke konsumen itu harus ngerti brandnya. Makin gede brandnya, berarti kan akses pointnya kan makin luas tuh, makin gak kepegang. Butuh orang brand untuk memastikan semuanya jalan sesuai dengan brand kita. Jadi, secara posisi, brand tuh justru di atas. Brandnya jelas seperti apa, turunin ke semua tim, termasuk marketing. Nanti di marketing, dia ngomong ke tim promonya, dia ngomong ke tim salesnya, dia juga ngomong ke tim productionnya. Semuanya harus sesuai.
Production termasuk kalau misalkan brandnya adalah brand ramah lingkungan, produksi kan berkaitan dengan itu. Nggak bisa tuh dia pakai produk-produk yang tidak ramah lingkungan kan. Nah berarti sebenarnya di atasnya adalah branding, habis itu marketing, di bawah marketing ada promo, di bawah promo ada tim sosmed sebagai bagian dari promo, begitu terus. Tapi itulah menurut gue bedanya branding dan marketing. Menjawab, ada pertanyaan silakan lempar di kolom komentar. Terima kasih banyak. Jangan lupa, Work Life Trampoline ada siniarnya di Spotify. Rilis 2 hari sekali. Silakan didengarkan. Sekarang lagi ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat email ke siniarwlt@gmail.com. Silakan email pertanyaan lo. Kalau nggak pengen disebut namanya, lo bilang. Nanti gue bacain pertanyaan lo. Kalau pertanyaan lo bagus dan menurut gue mewakili keresahan banyak orang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.